Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Susan khosatan ila hadrati syabi syuja' wa jami'i musannifi kutubi syar'iyah wa jami'i masyayikhina wa muallimina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun wa faraidul ghusli salasatu asya. Sampai pada fasal wa faraidul ghusli salasatu asya, di mana sebelumnya kita telah mengkaji terkait perkara-perkara yang menjadikan adanya seseorang wajib untuk mandi. Sekarang kita membahas terkait fardu-fardunya mandi atau praktik mandi sehingga orang yang menjalannya sah dalam mandi menurut syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faraidul ghusli salasatu asya. Fardu-fardunya mandi itu ada 3 perkara. Fardu-fardunya mandi itu ada 3 perkara. Sehingga jikalau seseorang menjalankan 3 perkara ini, mandinya dianggap sah. Baik mandi yang wajib maupun mandi yang sunnah. Kan ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Untuk mencapai mandi tersebut sah, baik itu mandi yang wajib atau mandi yang sunnah, berarti kalau yang wajib mendapatkan pahala kewajiban, kalau mandinya sunnah berarti mendapatkan kesunahan. Untuk mendapatkan itu harus menetapi 3 perkara ini. An-niyatu, yang pertama niat. Jelas, innamal a'malu binniyat. Keabsahan suatu amal itu tergantung niatnya benar atau tidak. Dan karena ini mandi adalah termasuk ibadah, maka di situ juga pasti ada niatnya. Niatnya ya bermacam-macam prakteknya. Minimal nawaitu fardhul ghusli. Saya berniat wajibnya mandi, atau saya berniat fardunya mandi, atau saya berniat mandi wajib, itu sudah cukup. Tapi kalau cuma nawaitul ghusla, saya berniat mandi, itu belum cukup. Berbeda halnya dengan wudu. Kalau wudu kok nawaitul wudu'a, saya berniat wudu, itu cukup. Meskipun tidak ada kata-kata fardhol wudu. Karena apa? Praktek wudu itu sudah, kata-kata wudu itu sudah membedakan dengan praktek kebiasaan yang lainnya. Sebab wudu kan membasuh muka, kemudian tiba-tiba membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, dan kewajibannya membasuh kedua kaki. Ini kan suatu praktek. Oh, kalau orang melihat berarti orang tersebut sedang wudu. Tapi kalau mandi secara praktek kelihatan dari luar, apakah itu mandi wajib, apakah itu mandi sunnah, atau mandi yang biasa-biasa aja, membersihkan badan, itu prakteknya secara umumnya sama, maka dibutuhkan pembeda. Nawaitu fardhol ghusli, ada kata-kata fardunya. Kalau kemudian mandinya sunnah, berarti nawaitu sunnatal ghusli. Itulah tujuan daripada niat. Salah satunya adalah tamyizul ibadah an ghairiha, membedakan ibadah dari selain ibadah. Nawaitu fardhul ghusli, nawaitul ghusl mafrud, nawaitul ghusl wajib. Terserah bahasanya, yang penting minimal adalah ada kata-kata qasdu, artinya ada kata-kata niat.
Kemudian ada yang mewakili bahwa itu adalah kewajiban yang berupa mandi atau mandi yang berupa kesun. Nah, ingin tambah lengkap ya enggak masalah. Nawaitu husla lirafil hadasil akbari fardhol lillah ta'ala. Dan insya Allah Bapak sudah berpengalaman karena sudah mandi wajib bolak-balik, betul Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang yang haid, orang yang nifas ya sama aja, nggak masalah niatnya seperti itu. Nawaitu fardhol husli cukup. Nawaitu husla lirafil hadasil akbari fardhol lillahi ta'ala juga sudah cukup. Yang penting posisinya niat itu di dalam hati, adapun melafadzkan itu adalah hukumnya sunnah. Itu yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah wa izalatun najasati ingkanat ala badanihi. Yang kedua daripada fardunya mandi adalah menghilangkan najis. Jika ada itu najis di badannya orang yang mau mandi. Nah, jadi ada yang mengatakan ini termasuk rukun, termasuk fardu. Ketika ada najisnya dihilangkan terlebih dahulu. Kalau najisnya ainiyah, kan ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Najis ainiyah itu najis yang bagaimana? Najis yang masih ada bentukannya. Baik di situ bentukan najis itu sendiri, barangnya najis itu masih ada, umpama di tubuh kita itu ada bercak darah umpama. Itu berarti najis ainiyah. Atau masih ada baunya, atau masih ada warnanya, atau masih ada rasanya. Tapi nggak harus kemudian dirasakan loh ya. Bagaimana kita bisa tahu? Wong dalam ciri-ciri najis yang ainiyah itu kan bisa saja dilihat dari memang ada bentukannya, masih ada barangnya, atau dari warnanya. Kalau warna kan bisa dilihat, atau dari baunya, bisa di indera pembau itu. Dan salah satunya adalah rasanya. Nah, ini itu najis ini tadi. Sudah tidak ada bercak darahnya. Sudah tidak ada warnanya. Sudah tidak ada baunya. Tinggal satu ini. Masih ada rasanya enggak ini? Apakah kita wajib untuk menjilatnya supaya tahu itu najis apa enggak? Dalam urusan rasanya najis tidak ada kewajiban, bahkan tidak boleh. Karena ada keharaman tadammun bin najasah. Tadammuh bin najasah. Tadammuh itu gubratan dengan najis. Tidak ada keperluan yang memperbolehkan tiba-tiba kita main-main atau kita melumuri tubuh kita dengan najis. Praktek ada merasakan najis itu dalam keterangannya itu cuma dalam praktek ketika najis ada di mulut, contohnya gusi berdarah. Contohnya gusi berdarah itu kan ada, kita secara darurat otomatis kita merasakan darah yang ada di mulut kita, seperti itu. Jadi bukan berarti umpama ini tadi kelihatan ada cicaknya meja ini, sudah tidak ada jejaknya, sudah tidak ada warnanya, sudah tidak ada baunya, kemudian kita jilat, enggak. Bahkan enggak boleh. Ya, kalau kita tadi tahu, kemudian kita belum tahu, sudah ada yang membersihkan apa belum, oh berarti ini masih najis. Karena kemarin, al-yakin la yuzalu bisyak. Kalau keyakinannya tadi apa, maka tidak bisa hukum tersebut dihilangkan dengan adanya keraguan. Yakinnya tadi sudah ada najis. Tapi masalah disucikan apa belum, kita masih ragu. Berarti ini masih najis. Gitu aja. Wa izalatu najasati ingkan ala badani. Kalau najisnya ainiyah, maka betul wajib untuk dihilangkan terlebih dahulu. Sebab apa? Sebab ketika nanti dibasuh dengan air tubuh kita, kok mengenai najis yang ainiyah tadi, airnya menjadi berubah. Airnya menjadi
berupa air yang mutanajis, belum bisa membersihkan. Kalau najisnya adalah najis hukmiyah, ya, najis hukmiyah sudah tinggal asarnya doang, tidak ada tanda-tanda tadi. Bentuknya enggak ada, sudah tidak ada warnanya, sudah tidak ada baunya. Berarti najisnya adalah najis hukmiyah secara hukum aja. Seperti kemarin orang yang peper pakai batu itu kan ketika sudah diambil dengan batu atau tisu yang kering, kan tinggal najis hukmiyah. Ketika kok najisnya cuma hukmiyah, maka ini perbedaan pendapat. Kalau menurut Imam Ar-Rafi'i, tidak cukup satu basuhan. Tapi kalau menurut Imam An-Nawawi, cukup dengan satu basuhan atau satu siraman atau satu kebiuran. Tapi rata-rata kita kalau mandi itu nggak cukup kan? Paling ya bolak-balik jebar-jebur biar tambah seger. Kalau ulama terdahulu memang sangat detail untuk bagaimana bisa lebih menghemat air. Bisa lebih menghemat air karena zaman dulu juga di tempat-tempat yang beli-beli ini mungkin di situ jarang air. Sehingga bagaimana menghemat air yang lebih minim itu yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua seperti itu. Yang ketiga adalah wa isolul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarati. Menyampaikan air ke seluruh rambut dan seluruh kulit. Ya. Yang ketiga adalah menyampaikan air ke seluruh rambut dan ke seluruh kulit. Rambut ini baik rambut yang tipis atau rambut yang tebal. Tidak seperti wudhu. Kalau wudhu itu kan masih dilihat-lihat. Kalau ada orang laki-laki kok jenggoten, ya, kok rambut dari jenggotnya itu tebal, maka cukup yang dikenakan air adalah bagian luarnya. Tidak harus kemudian menggosokkan sampai dalam. Kalau dalam urusan mandi, baik itu tipis maupun rambutnya kok tebal, maka harus rata sampai dalam. Kenapa kok demikian? Sebab wudhu itu lebih diperingan. Karena wudhu itu dilakukan setiap hari. Rata-rata dilakukan setiap hari, bahkan beberapa kali. Karena sholat itu 5 waktu. Beda kalau mandi wajib atau mandi sunnah. Itu kan prakteknya itu kan ya tidak setiap hari. Bahkan mungkin bisa 1 pekan sekali atau bahkan lebih. Kalau memang dijalankan. Jadi permasalahan wudhu dan mandi ini memang urusan wudhu ini lebih ringan. Kalau urusan mandi ini memang baik di situ yang tipis maupun di situ yang kandel, yang tebal, wajib untuk dibasuh sampai dalam. Bahkan ketika ada rambut yang gimbal, rambut yang digimbal, ya, umpama rambut ada yang digimbal, dikepang atau dibulut-bulutkan itu, maka wajib untuk dibuka udaranya itu, jika memang dengan dibuka ikatannya itu bisa menjadikan air masuk ke dalam. Prakteknya itu bagaimana? Prakteknya adalah yang namanya mandi itu kan harus menggunakan air mutlak atau air yang suci mensucikan. Oleh karena itu, jikalau mandi jangan langsung memakai sampo. Jikalau mandi jangan langsung memakai sabun. Karena apa? Kalau mandi wajib loh, mandi wajib atau mandi sunnah untuk mengesahkan. Karena jikalau kita sebelum menyiramkan air ke tubuh kita kok kemudian sampo ini sudah di rambut, maka otomatis air yang nanti menjalar ke seluruh tubuh ini sudah berubah. Tetap suci tapi tidak bisa mensucikan. Masuk kepada kategori al-mutaghayyir, air yang berubah. Apalagi sampo wanginya luar biasa. Ya kan? Atau sabun wanginya luar biasa. Makanya untuk yang pertama itu basuh dulu dengan air sekiranya merata. Kalau sudah sah, maka itu sudah selesai. Kalau sudah sah, selesai. Artinya selesai itu setelah itu memakai sampo lah,
atau setelah itu memakai sabun lah, silahkan. Jadi tidak ada kata-kata mandi wajib harus pakai sampo, mandi wajib harus keramas. Justru kalau tiba-tiba keramas, dikhawatirkan tadi otomatis baunya dari sampo tersebut akan merubah daripada kemutlakan air sehingga airnya tidak mensucikan, hanya cukup dihukumi suci. Nah, prakteknya tadi ya. Jadi sekali itu dibersihkan dulu, sekali atau 2 kali secukupnya, baru di situ silahkan menggunakan sampo, silahkan menggunakan sabun. Harus dibasuh merata ke seluruh tubuh. Bagian-bagian tubuh, lekuan-lekuan tubuh itu harus wajib untuk dibasuh, dikenakan air semuanya. Kalau perempuan berarti wa ila ma yabdu min farjil mar'ati inda u'tiya li qadai hajatiha. Kalau perempuan berarti kalau yang farjinya itu kelihatan pada waktu duduk itu juga termasuk untuk dibasuh. Kalau orang yang bolen itu ambeien, ada daging yang keluar itu loh. Itu wajib dibasuh apa enggak? Itu bahkan juga wajib dibasuh. Karena apa? Karena pada waktu tertentu daging tersebut keluar. Maka di situ dikeluarkan dikit dengan cara dilembrehkan sedikit untuk juga kemudian dibasuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu khamsatu asya'a. Kesunahan-kesunahan mandi itu ada 5. At-tasmiyatu yang pertama bismillah, seperti halnya wudu. Tambah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah terlanjur ke dalam kamar mandi, ya berarti cukup di dalam hati. Kalau masih di luar kamar mandi, ya bacanya talafut atau dikeraskan nggak apa-apa. Wal wudu'u qablahu. Wal wudu'u qablahu. Ini juga termasuk kesunahan daripada mandi. Sebelumnya itu wudu terlebih dahulu. Niatnya bagaimana? Nawaitu sunnatal wusli. Nawaitu sunnatal wusli. Jadi niatnya itu memang wudu tersebut diniatkan untuk kesunahan mandi. Kecuali sebelumnya dia punya hadas kecil. Kalau sebelum dia mandi itu kok punya hadas kecil, maka bukan kok niatnya itu sunnatal ghusli doang, tetapi tetap fardol wudu. Karena punya hadas kecil. Wudu itu kan untuk hadas kecil. Kalau tidak punya hadas kecil, maka niatnya adalah kesunahan wudu untuk kesunahan mandi. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa nggak masalah. Tapi ya rata-rata mempunyai hadas kecil, betul nggak Pak? Kemarin sudah diterangkan, umpama kok khurujul mani, itu biasanya sebelumnya itu keluar madhi, ya kan? Ada cairan yang lengket, cairan di awal orang itu bergejolak nafsunya, dan cairan itu membatalkan wudu, sehingga rata-rata orang itu mempunyai hadas kecil, makanya niatnya tetap di situ adalah fardhul wudu atau lirafil hadas. Wudu terlebih dahulu, terus kemudian baru mandi. Kesunahan berikutnya wa imrarul yadi alal jasadi. Menggosokkan dengan tangan ke bagian tubuh. Di prakteknya digosok-gosokkan. Karena ada pendapat dari ulama yang lain, contohnya Imam Malik, menggosok-gosokkan tangan ke tubuh itu hukumnya tidak sekedar sunnah, tetapi wajib. Min khilafil imami Malik fa innahu aujabahu. Imam Malik mengatakan bahwasanya menggosok-gosokkan tangan ke tubuh itu hukumnya wajib. Nah, praktek menggosokkan yang wajib menurut Imam Malik dan sunnah menurut madhab Syafi'i itu bagaimana? Sesampainya tangan. Sesampainya tangan, umpama tangan kita itu
Lah ini kan bagian belakang kan kita nggak bisa kan Pak? Iya kan? Bagian tangan, bagian belakang kita tidak bisa menjangkau dengan tangan kita. Tidak harus kemudian kita pakai bantuan alat, baik itu kain, kemudian kain digini-ginikan, ya enggak harus. Tetapi apa sesampainya tangan kita. Makanya dalam ibaratnya, fala yajibu 'alal mughtasili isti'anatu fi ghairi ma wasalat ilaihi yatuhu bi khirqatin wa nahwiha. Tidak wajib bagi orang yang mandi kemudian menggunakan sesuatu sehingga bisa menggosok ke seluruh area tubuh, tidak wajib. Tetapi sesampainya tangan kita dalam jangkauan. Itu kalau ingin menjalankan imrorul yad alal jasa. Gosok-gosokkan sesampainya. Sunnah menurut mazhab Syafi'i, wajib menurut mazhabnya Imam Malik. Wal mualatu, dan mualah. Mualah ya secara langsung, bukan dicicil. Di sini mandi yang dikenai kepalanya dulu, terus kering ya, kering terus pindah ke muhajirin, nyicil lagi, terus pindah ke al-barokah, nyicil lagi, sampai ke rumah baru disempurnakan. Itu sah, tetapi tidak mendapatkan kesunahan mualah, karena mualah itu secara langsung sekiranya basuhan yang sebelumnya itu belum sampai kering. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan bagian sisi tubuh kanan, lantas kemudian bagian tubuh yang kiri, ya, bagian tubuh yang kiri. Dan itu prakteknya setelah ghusli ra'si, setelah membasuh bagian kepala. Jadi yang pertama adalah bagian kepala dulu, ya, diratakan, kemudian bagian kanan depan, bagian kanan belakang diratakan dulu, lantas bagian kiri depan, bagian kiri belakang. Itu kalau ingin menjalankan kesunahannya. Di atas dulu diratakan, kemudian bagian kanan depan, bagian kanan belakang, bagian kiri depan, bagian kiri belakang. Seperti itu. Dan juga ada kesunahan madmadhah wal istinsyaq. Kesunahan untuk berkumur dan menghirup air ke dalam hidung itu juga sunnah. Meskipun tadi sudah wudhu, dan sebelum wudhu sudah menjalankan berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Pada waktu kemudian mandi juga ada kesunahan seperti itu. Baik dijalankan di awal mandi, andaikan kok umpama di awal mandi belum dijalankan, di tengah nggak apa-apa, atau pada waktu setelah mandi juga tidak masalah. Berbeda dengan wudhu. Kalau wudhu itu kan berkumur sama, menghirup air ke dalam hidung posisinya harus sebelum masuk wudhu, betul? Kemarin keterangannya. Tetapi kalau praktek daripada mandi, andaikan belum di awal, maka boleh pada waktu masih proses mandi. Kalau belum sampai di pertengahan juga, walau ba'dal wusli. Walau ba'dal wusli, meskipun setelah mandi. Kenapa demikian? Kenapa dari ulama Syafi'iyah meskipun setelah mandi, maka di situ tetap disunahkan untuk berkumur dan menghirup air ke dalam hidung, firaron min khilafi Abi Hanifata fa innahu aujabahuma. Karena apa? Ada pendapat dari madhab Imam Abu Hanifah menyatakan madmadhah dan istinsyak, berkumur dan menghirup air ke dalam hidung, menurut madhab Imam Abu Hanifah itu hukumnya tidak sekedar sunnah melainkan wajib. Itulah bagaimana ulama-ulama Syafi'iyah menyikapi daripada perbedaan madhab. Oh, ternyata madhab Hanafi ini seperti ini. Maka dari itu ya udah disunahkan. Andaikan kok umpama belum dijalankan di awal, taruh di tengah nggak apa-apa. Di tengah kok belum dijalankan, sadarnya pada waktu setelah mandi, maka dijalankan setelah mandi tidak
tidak masalah. Supaya apa? Supaya sekiranya itu menjalankan suatu ibadah itu direstui oleh semua ulama madhab. Jadi benar-benar sah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal ightisalatul masnunatu sab'ata asyara huslan. Fasal menerangkan bahwa mandi-mandi yang disunahkan itu ada 17 mandi. Kalau kemarin itu kan mandi yang wajib. Ya kan? Sebelumnya ini itu ada keterangan mandi wajib yang jumlahnya ada 6 ya. 3 di mana berlaku bagi laki-laki dan perempuan dan 3 setelahnya berlaku hanya bagi perempuan. Itu yang kemudian mandi wajib dan bernilaikan ibadah wajib sehingga mendapatkan pahala wajib. Lah sekarang itu mandi sunnah yang jumlahnya ada 17 mandi menurut di dalam kitab ini. Yang pertama adalah huslul jum'ati. Mandi Jum'ah. Ai li hadiriha, yakni bagi orang yang menghadiri sholat Jumat. Kalau tidak menghadiri ya berarti tidak ada kesunahan mandi Jumat. Ini hukumnya sunnah, ditaruh paling awal karena sunnahnya benar-benar muakkad. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan mandi Jumat tidak sekedar sunnah melainkan wajib. Ya. Di annal imama Abu Hanifah qala biwujubihi. Karena sungguh Imam Abu Hanifah menyatakan mandi Jumat itu wajib. Karena beliau melihat daripada hadis man ata minkumul jum'ah falyaqtasil. Barang siapa dari kalian kedatangan Jumat maka mandilah. Ini kan suatu perintah. Perintah ini langsung diarahkan kepada kewajiban. Bahkan ada hadis yang lain, huslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat hukumnya wajib bagi setiap orang yang balik. Dari hadis ini maka Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya mandi wajib itu hukumnya, mandi Jumat itu hukumnya wajib. Tetapi ternyata ada hadis yang lain. Man tawaddu'a yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mat. Wa man ightasala fal huslu afdalu. Barang siapa wudu di hari Jumat, maka itulah dia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Wa man ightasala fal huslu afdalu. Dan barang siapa kok mau mandi, maka mandi itu yang paling baik. Bahasanya afdalu bukan wajibun. Afdalu kan berarti lebih utama. Wudu doang bagus. Kok mau mandi tambah bagus. Dalam hadis yang lain, walawi ghtasala yaumal jum'ati. Mbok ya oh. Bahasanya Jawanya seperti itu. Mbok ya oh. Kalian itu pada mandi di hari Jumat. Alangkah baiknya kalian mau mandi di hari Jumat. Dari kata-kata hadis ini maka memberikan pemahaman bagi ulama selain Imam Abu Hanifah, ini bukan kok wajib, tetapi sunnah muakkad. Sunnah muakkad yang terus kemudian menyikapi hadis yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah tadi itu, berarti sangat pentingnya, sangat dianjurkannya, sangat dihimbau bahwasanya pada waktu Jumatan sebelumnya itu mandi terlebih dahulu, seperti hadis-hadis dalam kurban itu. Satu kelihatannya wajib, ternyata yang lain tidak wajib. Ini berarti saking Rasulullah itu benar-benar mengarahkan, menghimbau, mendorong untuk melaksanakan seperti itu. Kapan mulainya kesunahannya? Minal fajri as-shadiq. Mulai dari fajar shadiq, berarti mulai dari masuknya sholat subuh itu sudah bisa menjalankan kesunahan untuk mandi Jumat. Dan ini kabar gembira bagi orang yang ngantor. Ya kan? Orang yang ngantor, orang yang pergi kerja itu kan pada waktu hari Jumat kan biasanya kagak mungkin di kantor kemudian mandi. Maka dari itu ketika hari Jumat, mandi yang di pagi hari sebelum berangkat kantor itu, maka niatkanlah untuk mandi sunnah Jumatan. Enggak masalah, andaikan terus kemudian nanti kemudian kerja,
Bahkan diterangkan wala yubtiluhu turu hadasin walau akbar. Tidak membatalkan mandi sunnah yang dijalankan di pagi hari tadi, meskipun dia kemudian hadas, baik hadas kecil, meskipun dia hadas besar. Artinya sudah cukup dengan mandi yang pagi hari tadi. Wala tusannu i'adatuhu inda turwi mandukira. Dan tidak disunahkan pula untuk mengulanginya lagi. Kalau sudah mandi pagi hari tidak disunahkan untuk mengulanginya lagi. Mengulanginya lagi itu tidak ada kesunahan, cukup udah di pagi hari. Seperti itu. Nah, maka wala tusannu i'adatuhu inda turwi mandukira. Pun demikian, ya. Mulai dari fajar shadiq ini adalah menurut pendapatnya 3 madhab. Madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Abu Hanifah, madhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Kalau menurut Imam Malik, beliau berpendapat la yasihul huslu illa indar rawahi ilaiha. Tidak sah mandi Jumat kecuali jikalau mau berangkat Jumatan. Berapapun itu jamnya. Jadi sahnya itu ketika memang mau beranjak Jumatan. Apakah pagi, apakah nanti jam 9 atau mepet. Jadi sahnya itu ketika kita begitu selesai mandi, persiapan langsung berangkat Jumatan. Itu yang dikatakan sah menurut Imam Malik. Ya, kan kita kondisional. Berarti kan menurut Imam Malik kan ini kan berarti wajib. Untuk di madhab kita berarti anjurannya lebih baiknya sunnahnya itu mandinya jikalau memang mau berangkat. Tapi kalau mau nggak bisa seperti ini, seperti orang yang ngantor tadi, nggak apa-apa di pagi hari. Didukung oleh 3 madhab dan itu juga kuat. Oleh karena itu ya kita fleksibel aja. Kalau memang bisa dilakukan menjelang, maka di situ lakukan menjelang berangkat. Kalau nggak bisa ya kita jalankan di pagi hari, yang penting tidak keluar dari waktunya. Wa akhiruhu yantahi bi faraghi sholatiha bi salamil imam. Finishnya untuk mendapatkan kesunahan mandi itu dengan rampungnya sholat. Rampungnya sholat Jumatan, ya, bi salamil imam. Dengan adanya salam imam. Berarti umpama orang baru bangun tidur sudah adzan atau sudah mulai khutbah, mandi dulu enggak? Baiknya. Mandi dulu enggak? Sudah mulai ini. Al-muhajirin sudah adzan umpama, adzan kedua. Nah kan diterangkan kalau sudah adzan kedua, sudah adzan, kalau prakteknya adzan cuma sekali umpama, maka kan idza nudiya itu kemudian disuruh langsung berangkat Jumatan. Itu mandi dulu atau langsung berangkat? Loh padahal ini lah terus berangkatnya? Enggak, maksudnya langsung berangkat. Itu kan kata ayat Al-Qur'an tadi langsung berangkat Jumatan. Berangkat, kata-kata berangkat fas'au, bergegaslah untuk Jumat. Sholat Jumat maksudnya. Kata-kata bergegas ini apakah kemudian kita praktekkan langsung berangkat? Apa yang penting kita sibuk dengan persiapan Jumatan? Loh, itu. Apakah terus kemudian kita nggak mandi dulu langsung berangkat? Apa nih kita boleh mandi dulu? Karena dalam rangka berangkat itu mandi ini juga mandi Jumatan. Nah, maka jangan terkecoh, mohon maaf, jangan terkecoh dengan kata-kata berangkat, ya udah langsung berangkat aja, nggak usah mandi dulu. Kan tetap persiapan dulu, masa terus kemudian kita bangun-bangun. Nah. Kalau mandi kan bisa prepare itu persiapan apa? Baju, atau bagaimana? Jadi bahasa bergegaslah untuk segera Jumatan. Itu bukan berarti mengesampingkan berbagai hal yang berkaitan dengan Jumatan dan dianjurkan. Ketika kita mendengar itu, kemudian kita mandinya memang dalam rangka sunah Jumat tuh. Itu juga termasuk bergegas untuk Jumatan. Ya,
Itu masuk karena kita sudah menta'alluqkan diri kita, menghubungkan diri kita untuk segera melaksanakan Jumatan tanpa menghilangkan kesunahan. Dan itu tidak dilarang. Beda lagi kalau memang sudah sholat dan kemudian kita sampai ketinggalan rakaat yang pertama. Seperti itu. Tapi mandinya harus simpel. Mandinya harus, coba contoh, ada khotib sudah di mimbar. Kita tetap sunnah untuk qobliyah atau untuk tahiyatul masjid enggak? Langsung duduk? Tetap sunnah sholat apa enggak? Tetap sholat sunnah untuk sholat, tetapi yang ringan. Ya apa enggak? Maksudnya keterangan ini kan sudah umum wajah sudah. Tetap ketika kita terlambat, khotib sudah khutbah, maka kita kan anjurannya ya udah sholat tahiyatul masjid yang khafifataini, yang ringan, atau jangan lama-lama begitu setelah itu. Nah, seperti ini tadi. Lah orang sholat kan nggak mungkin mendengarkan khutbah kan, belum langsung kemudian dia masuk dalam prosesi Jumatan, karena otomatis pada waktu datang kok sholat, khusyuk di dalam sholatnya, bukan langsung mendengarkan khutbahnya gitu. Makanya hal-hal yang berkaitan dengan Jumatan itu tidak kemudian menghilangkan fas'au ila, seperti itu Pak. Tapi mandinya sekali lagi, mandinya yang masih dalam ranah menuju Jumatan, kemudian yang mandi yang enggak terlalu lama, artinya yang ringkas. Supaya tetap ada penyegeraan untuk menuju ke tempat Jumatan. Tapi kalau nggak mandi ya nggak masalah. Ini kan kita membahas, bukan kok harus mandi loh. Ini kan kita membahas bagaimana ini baiknya. Karena apa? Islam itu sangat memperhatikan pada waktu kita kumpul itu jangan sampai menyakiti orang lain. Bahkan di dalam kitab Al-Bejuri yang termasuk juga hasyiahnya ini itu diterangkan. Kalau kita kumpul bersama banyak orang, baik di Jumatan atau di sholat yang Id, ya, atau di perkumpulan-perkumpulan majelis ilmu dan yang lainnya perkumpulan, ternyata bau kita nggak wajar. Bau tubuh kita nggak wajar. Baunya nggak enak, nggak wajar. Secara umum bau tersebut dapat mengganggu orang lain. Maka itu tidak makruh lagi, hukumnya sampai haram. Kalau masih berpotensi mengganggu, hukumnya makruh. Makanya kan ketika kita kumpul kok bau kita nggak enak, wah kira-kira ini kayaknya kok mengganggu, masih bimbang, minimal makruh. Tapi bau kita kok sudah nggak wajar baunya, maka kita haram untuk hadir ke situ. Karena ada idak. Yang di mana? Sampai tadi haram, berarti mandi itu harus wajib. Bukan mandi, menghilangkan bau. Ya. Menghilangkan bau. Kalau memang menghilangkan baunya dengan mandi, ya harus mandi. Pakai mandi. Jadi ini kan masalah Jumatan ini itu merambah kepada hukum yang lain. Jumatan itu banyak orang kumpul, makanya di situ disunahkan untuk nadofah, untuk berbersih terlebih dahulu. Bahkan disuruh untuk memakai minyak-minyak wangi. Kalau lantas kemudian andaikan kok kita kembangkan hadis ini, oleh para ulama menerangkan bahkan tidak hanya Jumatan, dalam perkumpulan-perkumpulan apapun kita disunahkan untuk fashion kita itu harus rapi, kemudian bau kita jangan mengganggu orang lain. Bahkan di Bejuri kok sampai bau kita nggak wajar, umumnya itu mengganggu orang lain. Ini tidak hanya bau nggak enak, juga termasuk bau menyengat. Mohon maaf, kadang ada minyak yang terlalu. Iya kan?
kadang ada minyak yang terlalu. Ya memang wangi, tapi secara umum ternyata di kumpulan tersebut nggak suka minyak itu. Secara umum loh. Ya malaikat sejuta umat apa itu. Kadang umpama seperti itu, maka jangan sampai dipakai. Kita harus juga menjaga apa itu namanya perasaan orang lain. Yaitu masalah mandi Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghuslul aidaini al-fitri wal adhaya. Dan mandi wal aidaini dan mandi dua id. Mandi Idul Fitri dan mandi Idul Adha. Bedanya gini. Kalau mandi Jumatan disunahkan hanya bagi yang hadir Jumatan. Hanya yang hadir Jumatan. Kalau kok nggak hadir, contohnya perempuan umpama atau orang yang sakit nggak bisa hadir, atau orang yang bepergian kemudian nggak Jumatan, maka di situ tidak ada kesunahan untuk mandi Jumat. Tapi kalau mandi Id, siapapun disunahkan, meskipun dia sedang haid, meskipun dia sedang nifas, meskipun dia tidak hendak hadir sholat Id, dan mulainya setarnya nisful lail. Sampai ghurubi syamsi yaumil id, mulai dari pertengahan malam sampai terbenamnya matahari. Meskipun bagi orang yang sedang haid, orang yang nifas, meskipun tidak hadir, itu disunahkan tetap untuk mandi. Karena apa? Kalau Jumatan ini mandinya adalah, bebersihnya adalah terkait dengan pelaksanaan sholat Jumat. Kalau mandi dalam rangka Idul Fitri dan Idul Adha ini bukan terkhusus pada sholatnya, tetapi pada harinya. Ya, tetapi pada harinya. Jadi kalau Jumat itu pada praktek prosesi Jumatannya. Makanya kok umpama terus kemudian setelah Jumatan, ya, sudah tidak ada kesunahan mandi Jumat. Tadi kan sudah diterangkan. Akhirnya adalah setelah imam salam. Tetapi kalau mandi Id ini bukan kok terkhusus untuk sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, tetapi untuk harinya. Makanya setarnya nisful lail. Paling baiknya setelah fajar sampai ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Umpama setelah Id baru mandi, tetap dapat kesunahan. Tetapi yang paling utama adalah ba'dal fajri, setelah subuh. Wal afdulu fi'luhu ba'dal fajri, setelah fajar atau setelah subuh. Bedanya lagi kalau Jumatan sama Id. Kalau Jumatan baiknya itu baju putih, meskipun tidak baru. Tapi kalau di situ sholat Id, yang penting baju baru, meskipun tidak putih. Ya benar kata-kata, mohon maaf, benar kata-kata apa itu laisal Id. Hari Id itu bukan kok bagi orang yang bajunya baru, tetapi Id itu bagi orang yang ketaatannya bertambah. Itu betul. Tapi kemudian jangan sampai meniadakan kesunahan berpakaian baru. Karena berpakaian baru itu termasuk sunnah. Cuma jangan terus kemudian kita posisikan sebagai pamer-pameran. Posisinya adalah bagaimana kita itu menghormati hari yang benar-benar diagungkan oleh Allah dengan berpenampilan yang serba baru, menandakan ketaatan kita itu bertambah. Jadi mohon maaf, baju baru, sarung baru, atau pakaian yang bagus, itu juga bisa masuk dalam ruang lingkup tasawuf. Artinya membersihkan diri, mendekatkan diri kepada Allah jikalau kita niatnya benar. Contoh, pada waktu sholat pakainya sarung BHS. Kalau selain sholat ngobrol, ganti sarung. Jadi sarung yang bagus ini hanya untuk sholat. Itu nilai tasawuf. Jadi, ini mau masuk sholat nih, ganti baju yang bagus. Atau kalau Ustadz Ihsan itu kan bawahnya itu kan jubah. Ya, tapi kalau di situ cangkruan ngopi di luar, baju sholat dilepas, ganti baju.
Jadi baju yang baik itu juga bisa ditasawufi. Bukan berarti orang yang khusyuk sholat itu pasti bajunya ngelembreh. Bajunya itu apa itu namanya busem. Semakin busem, wah ini berarti semakin khusyuk ini. Belum tentu. Belum tentu. Gimana Pak? Oh nggak punya beli. Nah kadang kan makanya kalau ngobrol di Istiqomah itu teman-temannya Pak Hari, PB Persatuan Badminton itu pada ngobrol ya. Beli sepatu ratusan ribu sampai jutaan aja mampu, ya kan? Beli raket berapa ratus ribu Pak? Ya sampai gitu kan. Yang dibuat sholat beli sarung aja kok 90 ribuan. Sarung aja 100 ribu ke bawah. Masa nggak mampu beli BHS? Ya kan? Masa nggak mampu beli jubah seperti Ustadz Ihsan, umpama seperti itu. Jadi pola pikirnya ya kayak gitu. Pola pikirnya itu memang ini beli HP aja berani yang iPhone. Masa untuk fashion? Lah artinya kita bangun seperti itu kalau mampu loh, gitu. Kalau mampu, kalau nggak mampu ya jangan dipaksakan. Jadi Islam ini benar-benar gagah gitu loh maksudnya. Islam ini benar-benar gagah, jangan dianggap Islam itu nglupruk ngoten loh. Memang Rasulullah pernah mengajarkan hal semacam itu. Rasulullah pasti mengajarkan kebersihan, mengajarkan kerapian, pasti. Jadi Islam kalau apa itu namanya, kalau rapi, orang Islam kalau rapi kan ya disawang, dilihat itu kan juga bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Wal istisqa'u, dan mandi untuk istisqa. Salat istisqa itu untuk memohon hujan karena saking lamanya tidak hujan, itu juga disunahkan mandi. Lah air dari mana kalau mampu mandi? Nah, kalau nggak ada air untuk mandi, artinya umpama ada air untuk kebutuhan yang lain, ya berarti digantikan dengan tayamum. Wal kusufu, dan mandi. Khusuf itu untuk sholat gerhana rembulan, dan mandi untuk gerhana matahari. Wal ghuslu min ghuslil mayyiti, dan mandi karena telah memandikan mayit. Dalam hadisnya Rasulullah, man ghassala mayyitan falyaghtasil. Barang siapa memandikan mayit, maka mandilah. Wa man hamalahu falyatawaddo. Dan barang siapa menggotong mayit, maka berwudulah. Rawahu At-Tirmidzi. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Kenapa kok kalau memandikan mayit sampai disuruh mandi? Ada alasan dari sebagian ulama. Li'anna masal jasadi khaliyan minar ruh yahsulu bihi wahnun wa du'fun lil badani. Karena menyentuh jasad yang sudah tidak ada ruh itu menimbulkan, menghasilkan dalam diri orang yang menyentuhnya tadi kayak kegelisahan, keresahan, dan lemah. Maka ada istilah Jawa itu sawanen. Sawanen. Memang ada ini di kitabnya seperti itu. Makanya ketika setelah mandikan mayit, mandilah. Wal ghuslu yuqawwihi wa yunashituhu. Sementara mandi menjadikan kuat kembali, menjadikan gregas, semangat kembali. Seperti itu. Atau kita pada waktu melayat, meskipun tidak memandikan, setelah melayat atau bahkan setelah ikut menyaksikan sampai ke kuburan, ya kita setelahnya minimal adalah wudu. Di annal masal jasadi khaliyan minar ruh. Jasad ini termasuk jasadnya hewan enggak ya? Kemarin kan kurban ya. Di annal masal jasadi khaliyan minar ruh. Jasad ini termasuk jasadnya hewan enggak, Ustaz? Kalau jasad ini, jasad itu kan ya kan badan kan. Tapi jasad ini arahnya kepada, karena ini alasan di pembahasan orang yang mati, manusia maksudnya, maka ini ya arah situ. Tetapi saya karena baru pertama kali nyembelih kemarin, ya saya mandi. Soalnya baru pertama kali nyembelih, mungkin nanti ada perasaan-perasaan gimana. Saya lihat alasannya, ini kan membuat resah, gelisah, dan kemudian lemas di badan. Tapi saya malah tambah setelah nyembelih, karena alhamdulillah nyembelihnya tidak ada yang
apa itu pisaunya nggak ada yang lepas gitu maksudnya. Alhamdulillah bisa terlaksana dengan lancar lah, hitungan menurut saya itu lancar. Kalau di sini kan gantian Pak ya, yang nyembelih kambing saya lihat kan gantian. Ya langsung Pak, saya sendiri Pak. 3 sapi sama, kalau sapinya malah di sini disembelihkan sono ya. Sendiri Allah. Nimbang belajar sekalian, 10 kambing ya sembelih sendiri. Cuma goloknya kurang tajam. Ukuran sini kurang tajam Pak Jaka. Saya kan mau pinjam itu yang siapa? Ternyata nggak bawa. Goloknya kurang tajam. Kalau menurut saya sih sudah tajam. Kalau lihat di kampung-kampung itu sudah tajam. Tetapi kalau standar yang di sini memang kurang tajam. Tapi nggak apa-apa, wong langsung tidur sapinya. Kalau di sini kan sapinya berontak-berontak dulu, situ langsung tidur. Setelah subuh saya salami dulu Pak. Setelah subuh Pak Ari, saya keliling itu. Saya salami dulu, wong dia kan mau menjadi korban. Saya salami dulu, saya niatkan dulu. Baru pada waktu korban itu kan doa kan, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal min ini itu kan nggak niat itu. Itu kan doa. Niatnya kan harus sendiri, nggak pakai yang itu. Nawaitul udhiyatal masnunah lah, apa nawaitul udhiyatal mangduroh lah. Itu niat tersendiri, tidak cukup yang itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mayat tadi yang dimandikan baik mayatnya orang muslim maupun mayatnya orang kafir. Wal kafiri ida aslama. Sunnah pula bagi orang yang kafir ketika masuk Islam, mu'alaf. Ketika ada mu'alaf, sunnah untuk mandi. Kecuali si mu'alaf tersebut sebelumnya itu pernah junub. Kalau mu'alafnya kok sudah dewasa, sudah balik rata-rata pernah junub, ya kan? Baik kalau perempuan itu haid nifas atau sudah pernah sama suaminya, kalau laki-laki ya pernah keluar mandi dan lain sebagainya, maka tidak kok sunnah, melainkan wajib karena untuk menghilangkan hadas besar. Wal majnunu wal mughma alaihi idza afaqa. Ada orang gila atau orang yang ayan sembuh, sunnah mandi, bukan wajib tetapi sunnah mandi. Wal ghuslu indal ihrami, mandi ketika ihram. Wa lidukhuli Makkah, mandi ketika masuk Mekah. Walil wukufi bi Arafah, mandi untuk wukuf di Arafah. Walil mabiti bi Musdalifah, mabit di Musdalifah. Walil ramyil jimari as-salasi, mandi karena mau melempar jumroh 3 pada hari tasyrik sekarang dan kemarin itu. Walid tawafi, dan mandi karena untuk tawaf. Ini praktek-praktek ketika di tanah haram sana. Kesunahan mandinya sangat banyak sekali. Demikian persoalan-persoalan terkait dengan fardunya mandi, juga persoalan-persoalan terkait dengan mandi-mandi yang disunahkan. Dengan demikian persoalan mandi mulai dari mandi wajib, fardunya mandi, sunnahnya mandi, dan yang terakhir ini tadi mandi yang sunnah sudah kita kaji. Mungkin ada pertanyaan yang perlu didiskusikan para bapak-bapak yang hadir. Iya. Menggunakan air yang bersih. Iya. Apa perubahan tadi yang air itu tidak memisahkan mandi, kita masih pakai yang air itu kan bisa saja. Iya, terima kasih. Jadi gini, memang kalau kita mandi karena kita melimpah air, kan gitu kan Pak ya. Jadi kan terus kemudian meskipun setelah pakai sampo, pakai sabun kan kemudian terus kita siram diri kita. Umpama pada prakteknya kok kemudian memakai sampo terlebih dahulu, terus kemudian sabunan, ya, lantas kemudian kita gebyurkan, kita siramkan itu. Ya, ini jelas kalau yang pertama basuhan ini belum mencukupi Pak. Pertama basuhan itu belum mencukupi. Karena apa? Posisi airnya itu tercampur dengan sampo. Posisi airnya juga tercampur dengan sabun.
Ini kan otomatis air yang asalnya mutlak dalam arti bisa suci mensucikan, ini menjadi suci saja karena air itu berubah. Air itu berubah. Rata-rata orang itu kan niatnya itu kan pada awal. Kan gitu kan? Pada waktu nyiram itu kan dia itu kan niat. Nah, posisi di situ umpama nyiram terus, kalau memang sudah terlanjur, waduh, sudah terlanjur pakai sampo nih. Maka di situ niat di dalam hati harus terus ingat bahwa kita itu sedang mandi wajib. Sehingga nanti di basuhan berapa kita benar-benar mendapatkan air yang suci mensucikan, tetap dianggap sah. Seperti itu. Ya sah, tetap sah. Tapi jangan lupa terus untuk kalau terlanjur melanggengkan, jangan sampai lupa dengan niat. Gitu Pak Hari. Tapi sebenarnya niat itu mudah, nggak terus kemudian nawa itu. Yang penting di dalam hatiku pada waktu itu punya tujuan untuk niat mandi wajib. Mandi yang ringkas saja. Iya. Itu ya malaikat sudah menutup catatan sehingga yang datang terlambat itu tidak dicatat. Itu kan gini, bukan berarti kita menyikapi hadis tersebut lantas berarti benar-benar ibadah kita tidak dicatat. Itu adalah suatu anjuran, datang Jumatan itu jangan terlambat. Di awal, otomatis mandinya juga di awal. Gitu. Jadi kan banyak hadis kalau kita berbicara hadis terkait fadilah Pak. Terkait fadilah ataupun keutamaan ataupun faidah, itu tidak bisa dimakan mentah-mentah secara fikih. Ya kan, tidak bisa dimakan mentah-mentah secara fikih. Karena ketika kita berbicara fadilah, keutamaan, maka di situ adalah terkait dengan baiknya seperti itu, idealnya seperti itu. Tapi bukan berarti kemudian itu bisa kita ambil secara fikih mutlak. Kan seperti tadi, kalau kita umpama menerangkan satu hadis doang terkait masalah Jumatan, husnul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat hukumnya wajib bagi orang yang balik. Kalau kita cuma pakai itu kan berarti wajib. Dan ini terus kemudian yang nggak bisa difikihi secara mutlak. Harus memperbandingkan dengan hadis-hadis yang lain. Artinya apa Pak Hari? Apakah terus kemudian itu menandakan bahwasanya baiknya langsung hadir gitu kan? Keburu catatannya ditutup. Lah kita itu kan juga dalam rangka bergegas untuk berangkat Jumatan. Kata-kata berangkat itu bukan terus kemudian lari. Fas'au kalau kita artikan kemudian bergegas Jumatan, berarti umpama rumahnya Ustadz Jaka ke Muhajirin harus benar-benar naik motor banter atau naik mobil banter atau benar-benar lari. Ternyata kan enggak. Anjurannya itu kan tidak terus kemudian kita disuruh cepet-cepet. Harus lari, harus pakai motor ngebut kan enggak. Kalau kita masih benar-benar memahami segeralah untuk ke tempat Jum'at. Pahamannya kalau seperti itu loh. Otomatis dalam fikihnya sampai yang paling cepat itu lebih baik. Berarti lebih baik lari. Lebih baik motornya itu banter. Ternyata kan nggak seperti itu. Fikihnya ternyata ketika berangkat meskipun itu sudah mulai, tetap berangkatlah yang tenang. Kecuali sholat Jumatannya itu sudah rakaat kedua tadi. Sehingga tidak dianggap Jumatan nanti. Kan gitu kan Pak? Maka ada sholat niatnya Jumatan tapi prakteknya duhur. Kan ada gitu kan? Sholat Jumatan tapi prakteknya 4 rakaat karena tidak mendapatkan 1 rakaat yang terakhir. Nah, oleh karena itu diterangkan, kalau saya ingat pada waktu musyawarah di pondok itu,
Jadi umpama mau berangkat Jumatan, sebelum mandi ya mandi. Tapi juga melihat posisi kamar mandinya. Ya umpama di sini, muhajirin kan tinggal ke situ. Ternyata nggak ada kamar mandi di sini. Kemudian jualan ke sana, ke sungai sana. Nah, ini kan posisinya berarti bukan menuju ke situ, malah memperjauh. Ya itu yang ini nggak dianggap. Kalau masih di lingkungan situ, tidak sampai memperjauh jarak, itu nggak masalah. Itu Pak Hari. Jadi mohon maaf ya, fikih dengan fadilah. Jadi ketika kita membahas umpama ada hadis yang terkait dengan fadilah, itu bukan berarti langsung kemudian difikihkan secara mutlak. Karena fadilah itu mana yang lebih ideal. Tetapi harus diperbandingkan dengan hadis-hadis yang lain. Nah, seperti babakan korban, seperti bahasan apa itu namanya bahasa Jumatan tadi, itu kan ada yang sisi fadilah, ada yang sisi fikih. Seperti itu, Pak. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Nah, silakan. Niat itu mana kalau kita tidak melafazkan bisa menggunakan kemudian yang kedua Melafatkannya dengan bahasa Indonesia maksudnya. Oh iya. kemudian yang kedua terkait misalnya kita mau sholat Jumat ternyata kita nggak ramah sebenarnya mandi tak tidak apakah itu afdal gitu masih masuk afdal atau apa? Mandi tidak keramas. Oh. Mandi biasa. Terima kasih. Melafatkan niat itu kan hukumnya sunnah, ya kan? Sering dicontohkan pelafatannya itu menggunakan bahasa Arab dan kemudian diartikan di hati. Gitu Pak ya. Umpama bahasa Arabnya nggak bisa, akhirnya melafatkannya dengan bahasa Indonesia katakanlah gitu, ya kan? Gitu maksudnya. Melafatkannya bahasa Indonesia, nanti terjemahnya juga bahasa di hatinya bahasa Indonesia juga, itu mendapatkan kesunahan untuk talafut atau mengeraskan niat apa enggak dengan bahasa Indonesia, enggak bahasa Arab. Kalau seperti itu kita lihat daripada tujuan daripada melafatkan niat. Yang dituju itu apakah bahasa Arabnya, apa lain? Yang dituju itu harus bahasa Arabnya, atau di situ ada tujuan lain. Ternyata tujuan daripada talafut itu melafatkan niat, itu adalah liyusa idal lisanul qalba. Supaya lisan ini menolong hati. Supaya lisan ini menolong hati. Artinya apa? Ketika dilafatkan, hati ini kan mudah untuk mengucapkan di dalam. Mudah untuk mengingat, mudah untuk fokus. Dan ternyata ibaratnya katakannya bukan kok at-talaffudu bil arabi, enggak. Talafut gitu aja. Jadi ibaratnya referensinya itu bukan at-talaffudu bil arabi atau bil arabiyah, enggak. Jadi melafatkan niat itu tujuannya supaya hati kita pada waktu kerentek itu mudah untuk fokus berniat. Kok tidak bisa bahasa Arab, ya bahasa apapun tidak masalah. Tapi umat bisa bahasa Arab tambah bagus. Karena Rasulullah di situ dari Arab, pakainya juga bahasa Arab. Kalau memang bisa bahasa Arab tambah bagus. Seperti itu, Pak. Yang kedua tadi, andaikan Jumatan cuma air ya. Tidak pakai sampo. Artinya nggak sama, mandi biasa lah. Apakah itu menjadi apa namanya afdal? Justru di situ keramas itu bukan anjuran khusus. Mandi yang sunnah itu ya prakteknya di situ murni air untuk kemudian mengesahkan. Kalau keramas itu tambahan. Tergantung, kalau keramasnya diniati untuk wangi-wangian, maka dapat kesunahan tatoyub, memakai wangi. Jadi memakai wangi-wangian itu kan kemudian kita tidak kemudian mengartikan harus minyak dioleskan. Kalau kita samponan kan wangi itu Pak. Kemudian kita sabunan juga wangi. Umpama pada waktu keramas atau pada waktu sabunan itu yang wangi itu kita niatkan untuk
wangi-wangian, memakai wangi-wangian itu juga mendapatkan kesunahan wangi-wangian, kesunahan tersendiri. Gitu Pak. Makanya pernah guru saya itu, putranya Mbah Yai Memun itu, sekali-kali itu mandi, nggak usah pakai sampo, nggak usah pakai sabun, biar benar-benar merasakan bahwasanya air tubuh kalian itu benar-benar cukup disiram dengan air yang suci mensucikan. Pernah diwejangi seperti itu. Mungkin ada ya? Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Masalah mandi wajib. Mandi wajib ini sunahkan dari kepala terus bahu terus ke tubuh ya. Tapi kalau dikaitkan dengan sekarang medis apa Pak? Medis. Jadi dianjurkan itu kaki dulu. Alasannya adalah kaki dahulu itu karena ketika siram kaki itu saraf kita atau jantung kita itu langsung ke kaki. Nah kalau ke kepala nanti darah kita naik. Jadi ada tapi iya. Jadi yang kedua pertanyaan saya ini berhubung dengan air hujan. Air hujan. Ya kebetulan di daerah saya ini daerah hujan di sana itu pasang surut. Jadi untuk mencari sumber air tambah tersebut, di penduduk tiap rumah itu paling tidak menyediakan drum itu 10 sampai 15 biji. Begitu hujan ditampung. Nah itu cadangannya untuk masak penduduk. Nah pertanyaan saya ini bagaimana ini kalau berhubung dengan air yang sudah ditampung berhari-hari? Ini yang pertama tadi kalau kita lihat dari keterangan para ulama ya, yang tentunya juga referensinya dari hadisnya Rasulullah, kan perhatiannya memang kepala, kemudian ini ternyata ada medis yang menerangkan kaki terlebih dahulu. Nah, kita yang lebih percaya atau lebih sunnah yang mana ini? Ya kan gitu. Ini kan bukan wajib ya, bukan perkara wajib ya, perkara sunnah ya. Ya kalau saya pribadi sih masih percaya yang ulama ini maksudnya gitu. Tapi bukan masalah kalau kita mengikuti dari arahan medis, tidak masalah. Tetapi keyakinan saya sih yang dari ini Pak. Tapi praktek kaki dulu juga nggak masalah. Soalnya saya juga punya, mohon maaf Pak, saya ini terbuka aja, saya punya amalan mandi dari kaki dulu. Iya. Mandi dari kaki dulu. Kaki kanan dibasuh 3 kali, kaki kiri dibasuh 3 kali dengan adanya niat tertentu. Ini mandi khusus loh, bukan mandi wajib, mandi khusus. Terus baru baru yang lainnya semuanya. Itu ada amalan tertentu. Tapi yang umum ya seperti tadi Pak. Tapi saya secara pribadi punya amalan dari guru saya praktek seperti itu. Yang wa'ala kulli halin dari praktek yang saya jalani itu untuk membersihkan luar dalam, menghindarkan dari gangguan yang aneh-aneh. Itu Pak. Tapi itu ya ada syaratnya khusus Pak. Gak bisa dibicarakan di sini maksudnya gitu. Untuk yang kedua, bagaimana hukumnya menampung air berhari-hari? Apakah tetap bisa digunakan untuk bersuci gitu Pak ya? Itu nggak masalah Pak. Tidak masalah, yang penting airnya banyak, kemudian tidak menjadi mutanajis. Contoh menjadi mutanajis itu umpama airnya itu sedikit kena najis, kurang dari 2 kolam, atau banyak ternyata kemasukan najis yang banyak sehingga berubah. Tapi saya yakin kalau tampungan seperti itu kan besar ya, kan itu nggak masalah. Itu nggak masalah, di situ tetap bisa menjadikan untuk bersuci. Yang saya tahu sih kan kalau kita mau mandi itu biasanya berwudu dulu ya.
sunnahnya. Disunahkan dulu. Nah itu ada juga bilang itu untuk menetralisir tubuh untuk yang tadi biar nggak kaget memang berwudu dulu. Jadi jalannya membentuk dulu itu baru kita lakukan. Nggak langsung mandi. Tapi praktiknya wudhu juga dari kepala dulu. Iya kan ada tangan atau apa kan. Oh, sunnah-sunnahnya. Lah kalau kita berbicara sunnah ya, kalau kita berbicara sunnah memang praktiknya itu kan tidak langsung goes mandi kan. Iya kan. Kita kalau berbicara sunnah itu kan memang tidak langsung. Tadi kan langsung kemudian ditabrakkan dengan, lah itu kok keterangannya kok langsung kepala dulu kan gitu. Kalau memang sebenarnya semua ada hikmahnya terkait dengan kesunahan tadi sih Pak. Ternyata wudhu juga tidak langsung membasuh wajah kan, bersih-bersih ini dulu biar memang tadi nggak kaget. Tapi kalau memang ada keterangan dari medis seperti itu tadi, ternyata saya juga punya namanya amalan kaki dulu. Ini murni mandi loh. Mohon maaf, tidak kemudian kita rembetkan ke kesunahan sebelumnya yang istilahnya itu adalah mukodimah atau istilahnya pemanasan Pak ya. Pemanasan. Kalau kita sudah jawabannya dengan Ustadz Jaka tadi, selesai. Iya kan? Selesai karena ada kesunahan sebelumnya yang menjadikan tidak kaget. Tapi kalau memang praktek yang kaki dulu, saya juga punya keterangan semacam itu. Gitu, Pak. Tapi bukan mandi yang seperti ini. Maksudnya bukan mandi yang Jumatan, bukan mandi yang bukan mandi yang wajib, enggak. Tapi mandi yang tadi yang saya terangkan sekilas tadi. Silakan. Iya. Iya. Kedua, suasana hati. Terus makanan. Iya kan. Seandainya saya ada kejadian kalau di rumah saya itu memang dia hormonnya nggak bagus. Jadi kemana-mana tuh udah pakai wangi, pakai apa, bau badan itu nih. Iya. Nah kalau itu gimana? Kalau dia yang mandi sekali, ini masih haram atau? Ya kalau seperti itu kan bawaan. Bawaan itu hukum bawaan, maksudnya bawaan itu yang sulit untuk dihilangkan. Itu tidak bisa disamakan dengan yang masih bisa untuk dihilangkan atau dihindari. Seperti rambut yang gimbal, itu beda hukumnya yang dibuat gimbal sendiri sama yang sejak dari lahir itu memang gimbal. Kalau dibuat sendiri kok air tidak bisa masuk kecuali dibuka, maka harus dibuka karena dia dibuat-buat sendiri. Tapi kalau memang dari lahir semacam itu langsung gimbal, mau dibuka gimana? Maksudnya beda hukum gitu Pak. Nah kalau dari kasusnya Pak Tamrin tadi kan memang secara khilqohnya, asal kejadiannya itu kan memang seperti itu. Mau dihindarkan, mau dianukan masih seperti itu. Maka ya an-nadir kal ma'dum. Dalam kaidahnya an-nadir kal ma'dum. Perkara yang langka itu dianggap tidak ada. Sehingga permasalahan seperti itu tidak bisa disamakan dengan umum. Berangkat aja. Baunya seperti itu, kemudian ada yang merasa tersakiti lah, ada yang nggak enak lah, diterangkan atau dia dikasih tahu, memang ya gimana lagi, memang seperti ini kondisi saya gitu Pak. Jadi ada kaidah an-nadir kal ma'dum, perkara yang langka itu dianggap tidak ada, sehingga tidak bisa disamakan dengan umumnya orang lain gitu Pak. Ada ya? Terakhir kita mungkin terkait ini yang tadi itu kan ada mandi itu disunahkan buat orang yang gila sembuh dari gila itu. Itu saya selama saya hidup gitu, saya belum pernah semua orang yang gila sembuh gitu. Nah, maksudnya ada nggak praktek di ulama atau di zaman Rasulullah itu bisa membunuh orang gila? Gitu? Membunuh orang gila? Orang gila sembuh dari gila gitu. Jadi di situ kan ada. Mandinya itu setelah sembuh. Iya, mandinya setelah sembuh. Bukan jadi pada kan waktu. Ada kenapa ada keterangan itu berarti kan ada orang yang sembuh dari gila gitu kan. Benar nggak? Kalau orang sembuh dari gila ya ada Pak. Ada ya? Ada. Tetangga saya juga ada. Saya belum pernah lihat orang bahkan yang sembuh dari gila tuh. Bahkan gini Pak. Nanti ada permasalahan nikah.
permasalahan nikah niku ada di ibarat ulama itu, kalau nikah kan namanya kan umumnya kan waras toh. Ya kan? Nikah itu kan umumnya kan waras atau tidak gila. Itu ada praktek orang gila dinikahkan. Orang gila dinikahkan. Yang menikahkan siapa? Wali kan? Ya kan? Dan itu termasuk kemaslahatan apa enggak? Termasuk seorang wali ingin mengurusi yang diwali ini tadi, seorang pengasuh, ngurus yang diasuh kan harus kebaikan dari yang diasuh. Ada orang gila, ini dinikahkan. Kira-kira maslahat enggak? Umpama yang gila ini laki-laki, lah nanti dia bisa ngurusi istrinya apa enggak? Bisa nafkahi apa enggak? Apakah ini maslahat? Kalau enggak maslahat kan enggak sah yang dilakukan seorang wali ini. Wali ini pengasuh maksudnya. Ternyata di dalam prakteknya para ulama ini memang ketika dengan adanya dia dinikahkan menjadi sembuh, maka itu enggak masalah. Terus kemudian memberikan pemahaman, oh nikah ini juga menjadi perantara dari kesembuhan orang gila. Mungkin saja dia gilanya karena putus cinta mungkin. Kalau bertanya apakah ada orang gila itu sembuh? Banyak. Banyak. Saya pernah di pondok. Alhamdulillah sini berarti sehat semua. Kalau saya pernah Pak di pondok orang gila Pak. Di Blora. Di Blora, saya juga asalnya nggak tahu. Asalnya nggak tahu kalau di situ itu tempatnya orang gila. Jadi modelnya itu ada seorang kiai yang merawat orang-orang gila atau orang-orang stres. Nah pada waktu di situ mampir ke situ bersama teman-teman pondok, asalnya ya nggak tahu Pak. Di masjid ya orang-orang pada sholat. Kemudian masuk ke rumahnya, ini kok ada orang yang dipasung. Dan ternyata ya mereka terus kemudian seiring berjalannya waktu tinggal tingkat berat apa tidaknya. Kalau tingkat berat ya agak lama sampai dipasung. Kalau ringan ya di situ cepat. Dan itu memang sembuh Pak. Dan itu memang sembuh. Kiainya itu tidak hanya dalam segi kebiasaan kemudian digimanakan, tapi juga mungkin di asma-asma'ilah, didoa-doakan. Ternyata bisa sembuh. Kalau mau Blora ada Pak. Blora terus Purwodadi atau mana itu ada memang tempat orang gila. Bukan RSJ loh. Kalau di sini kan umumnya kan RSJ itu pondok. Pondok orang gila ya. Maksudnya pondok orang gila itu penyembuhan orang gila maksudnya. Oh. Ya. Kalau orang ayan, lah itu juga kesunahan. Itu pun jikalau pada waktu gilanya, pada waktu ayan itu dia tidak punya mandi besar. Misalnya kan orang gila itu kan junub, atau pada waktu ayan orang tersebut junub mungkin saja. Kalau memang kita tahu seperti itu ya maka wajib mandinya, bukan hanya sekedar sunnah. Gitu Pak. Namun ayan, ketika dia sembuh, kan ayan itu genetik sifatnya. Ya kan dia bisa kumat waktu-waktu. Iya. Ya, berarti setelah dia ketika misalnya kejadian nih ayan di sini terus dia sadar, dia mandi. Ya, bukan berarti harus setelah itu langsung mandi. Yang pokoknya setelah dia sembuh, baik di situ apa itu namanya langsung ataupun nanti tinggal kondisi dia itu sunnah untuk mandi gitu. Jadi terulang-ulang gitu kan, nggak masalah. Mungkin saja dengan wasilah mungkin setelah itu kemudian mandi, setelah itu kemudian mungkin bisa menjadikan kesembuhannya dia, mungkin saja. Sunnah untuk mandi, diankan mandi sunnah itu mendapatkan pahala kesunahan. Cukup, ada pertanyaan lagi Pak? Kayaknya masih pada kekenyangan daging ini. Alhamdulillah kita telah membahas 2 pasal. Semoga apa yang kita kaji ini memberikan banyak kemanfaatan bagi kita semua. Dan semoga kita istiqomah dalam mengaji, bisa menghatamkan kitab ini setidaknya sebelum Pak Hari merampungkan kepengurusan DKM ini. Gitu Pak Hari ya.
Nyambung lah. Oh, nyambung lagi. Setidaknya periode ini belum selesai itu sudah kata maksudnya gitu. Loh. Setidaknya iya, pokoknya kalau belum kata berarti lanjut periode. Iya. Sudah cukup, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.